Berbeda. Kamu buat apa sayang? Tanya Jessie tiba-tiba membuat Sila kaget. Tante ngejutin Sila aja, decak Sila dengan kesal hingga Jessie terkekeh. Buat apa sayang? Apa kamu lapar? Kan bisa tante masakkan. Kamu mau apa biar tante yang masak? Jessie hendak mengambil alih kerjaan Sila tapi Sila menolaknya. Om Farel ingin makan nasi goreng pedas buatan Sila, Tan. Jawab Sila. Benarkah? Tanya Jessie melihat masakan Sila. Sila mengangguk. Jessie teringat saat Sila memasak nasi goreng untuk sarapan mereka semua. Semua memuji masakan Sila yang pedas namun buat nagih. Dan saat itu Farel tidak berbicara apa-apa tapi makanannya yang paling lahap di antara mereka semua. Ya udah deh, kamu mau makan apa sayang? Tanya Jessie. Sila mau jus mangga Tan, tapi tidak ada di sini ya? Jawab Sila. Kamu mau jus mangga sayang? Tanya Jessie dibalas anggukan oleh Sila. Tante pesankan ya. Jessie bersiap menghubungi seseorang. Tapi Tan yang murni, rengek Sila. Tentu saja sayang, Tante memiliki teman yang menjual jus murni yang sangat enak. Jawab Jessie mengelus pipi Sila yang tersenyum manja. Jessie langsung menghubungi temannya sedangkan Sila fokus dengan masakannya. Ia sudah biasa dimanja dan disayang oleh Jessie selama ia tinggal di mansion Jessie Ramon. Satu mansion sangat tahu bagaimana kepedulian Jessie pada Sila. Bahkan pelayan Jessie pun tahu Sila adalah satu-satunya perempuan yang disayangi Sila dan menjadi kandidat terkuat menjadi menantu Jessie. Apa pakai timun ya? Gumam Sila lalu teringat saat Farel makan tidak menyentuh timun sama sekali, berbeda dengan Franz yang sangat menyukai timun. Om Farel suka sosis, gumam Sila mengangguk membenarkan kata-katanya sendiri. Sila kembali menggoreng sosisnya lalu membentuknya seperti makanan untuk anak-anak. Bahkan Sila membuatnya dengan porsi besar. Sila selesai memasak dan jus pesanan Jessie tiba, lalu memberikannya pada Sila. Makasih Tante, ucap Sila mengecup pipi Jessie yang tertawa mengelus pipi Sila. Habiskan ya sayang. Pinta Jessie dibalas anggukan mantap oleh Sila. Tante itu pesan jus apa? Tanya Sila penasaran. Oh, ini jus tomat, jawab Jessie. Tante suka tomat ya? Tanya Sila tersenyum geli. Jessie tergelak lalu mengangguk membenarkan. Kamu tidak suka kan? Tanya Jessie. Sila dan Jessie sibuk mengoceh hingga Sila kaget saat ponselnya bergetar lalu mengangkatnya. Sila mengerucutkan bibirnya mendengar omelan Farel yang terlalu lama datang. Kenapa sayang? Tanya Jessie dengan gemas. Om marah-marah bilang Sila jangan nanam padi terlebih dahulu kalau mau masak nasi goreng. Kelamaan. Lapor Sila membuat Jessie tertawa keras. Sila menggerutu membawa makanan untuk Farel sambil membawa jus mangganya yang sudah habis separuh Sila minum. Jessie dan yang lainnya tahu kalau pekerjaan Sila dulunya adalah seorang petani cantik. Walau bukan pekerjaan tetap, tapi Jessie tahu Sila senang membantu papanya menanam padi. Kenapa lama sekali? Apa padinya sudah matang? Sudah ditumbuk? Cecar Farel dengan menyindir. Sila mencibir hingga Farel menghela napas panjang. Memang Sila tidak pernah takut padanya. Duduklah, tita Farel membuat Sila mengerutkan keningnya dan memicingkan matanya dengan tatapan curiga. Aku tidak sejahat itu, cepat duduk. Tita Farel dengan tegas. Sila duduk tapi matanya masih memicing curiga. Om jangan macam-macam ya. Walau aku tidak panggil Om cabul lagi bukan berarti cap Om bersih ya. Aku masih curiga sama Om. Farel memutar bola matanya dengan jengah. Ya, terserah kau saja. Cepat duduk di sampingku, pinta Farel dengan sabar. Sila menggeser duduknya. Om mau apa sih? Tanya Sila dengan kesal. Tunggu aku makan ya, kata Farel tersenyum puas dan Sila menjatuhkan rahangnya sedangkan Farel malah mengusap kepala Sila tanpa merasa bersalah. Sila hendak beringsut tapi tangan kekar Farel menarik pinggang Sila hingga kembali merapat ke sisi Farel. Sila yang kehabisan akal membelakangi Farel lalu hendak bangkit, namun sekali lagi lengan Farel mengunci pinggang Sila yang mendelik tajam ke arah Farel. Sila tidak berbicara karena tidak mau membuang tenaga. Alhasil ia berwajah datar meminum jus mangganya tapi posisinya membelakangi Farel. Apa? Sila terkejut mendengar Farel mengatakan telah menemukan pelaku yang meneror Sila.
Sila dengan cepat memutar kakinya hingga duduk bersampingan dengan Farel, tapi tangan Farel makin melingkar di pinggang kecil Sila tanpa Sila sadari. Ia terlalu fokus mendengarkan penjelasan Farel tentang pengirim misterius itu. Lalu, Om apakan dia? Tanya Sila penasaran. Aku buang ke laut, jawab Farel dengan santai. Sila memukul dada bidang Farel. Om jangan bercanda. Farel tersenyum, bukankah kau takut padanya? Dia sangat mengerikan, bahkan dia hendak masuk ke tempat tinggalmu dan mencuri baju tidurmu yang tipis itu. Sila membelalakkan matanya. Hah? Iya, dia pria cabul yang sebenarnya, jawab Farel. Syukurlah Om sudah menangkapnya, ucap Sila lega mendengar penjelasan Farel. Sekarang tidurlah yang nyenyak. Farel menekan kepala Sila hingga Sila menoreh ke Farel. Farel tersentak melihat Sila dari jarak dekat. Ini pertama kalinya Farel sangat dekat menatap seorang perempuan. Kenapa Om? Tanya Sila menekan kedua pipinya merasa ada yang salah dengan wajahnya. Kau minum apa? Kenapa wajahmu hijau semua? Tanya Farel meledek berusaha menutupi egonya. Sila menautkan kedua alisnya. Memangnya wajahku hijau ya Om? Hijau. Oh pantas saja kuning, kamu minum mangga ya? Ejek Farel tidak nyambung. Sila makin kebingungan. Tadi Om bilang wajahku hijau loh, kenapa sekarang malah kuning? Yang mana yang benar Om? Tadi hijau, sekarang kuning. Bohong Farel. Om aneh. Kesal Sila bangkit dan berjalan ke arah tempat tidurnya, itu sofa mahal milik Farel. Farel berdaham lalu berdiri dan berjalan menuju ranjangnya sambil merutuk dalam hati. Sila yang biasanya selalu takut karena memikirkan fans gilanya itu sekarang menjadi lebih tenang sebab Farel telah menyelesaikan masalahnya. Keesokan paginya Sila berbicara dengan direktur hotel Fox Group tentang kontrak iklan yang telah dijanjikan oleh pemilik Fox Group sebelumnya. Hah? Model prianya Om? Maaf Pak, maksud saya Tuan Muda Fox Group Pak. Tanya Sila yang masih belum terbiasa memanggil Farel Tuan Muda pada orang-orang pekerjanya Farel. Benar Nona, tahun-tahun sebelumnya juga Tuan Muda dengan juara PI lainnya walaupun harus dengan jadwal syuting yang berbeda, jawab Pak Direktur Fox Hotel. Oh bisa ya, baguslah. Senyum lega Sila membuat Handoyo dan yang lainnya menatap Sila dengan heran. Jika model PI lainnya akan bertanya mengapa berbeda, mengapa harus diedit, mengapa begini, mengapa begitu. Ada banyak hal lainnya yang membuat mereka bingung harus menjawab apa. Anehnya Sila mulai lega, soalnya itu adalah berkah sedangkan bagi perempuan lain malah petaka. Sungguh perbedaan yang sangat tidak mereka mengerti.